Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ma ba'du. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum Dr. Helna Nelis MPD yang insya Allah dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat sehat jasmani maupun rohani sehingga kita semua bisa beraktivitas pada keseharian kita. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman seperti saat ini. Baiklah, saya Andre Aulia dari kelas PAI 4D akan memaparkan materi yang berjudul pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Yang pertama yang ingin saya jelaskan, yang menjadi pertanyaan untuk saat ini yaitu apa itu pengembangan. Jadi pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis atau teoritis atau konseptual dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Jadi pengembangan itu adalah dalam kata lain yakni suatu perubahan yang terjadi. Jadi dari situ pengembangan itu bisa dikatakan perubahan juga. Untuk selanjutnya, apa itu kurikulum? Jadi kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar, atau dalam kata lain kurikulum adalah rencana pembelajaran. Jadi kurikulum itu merupakan suatu perangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran. Yang kedua, apa itu strategi? Strategi adalah penetapan tujuan dalam jangka panjang yang dasar dari suatu organisasi dan pemilihan alternatif tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Jadi strategi itu adalah suatu penetapan tujuan. Jadi contohnya kita mempunyai apa yang ada di dalam landasan di otak kita ini, dan itu mempunyai tujuan, itu bisa dikatakan suatu strategi. Nah, untuk lanjut ke dalam materi yakni pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Jadi komponen-komponen kurikulum itu terbagi menjadi 6. Pertama, komponen tujuan, kedua komponen isi, ketiga komponen strategi, keempat komponen evaluasi, kelima evaluasi hasil belajar mengajar, keenam evaluasi pelaksanaan mengajar. Jadi yang ingin saya jelaskan di sini adalah komponen strategi. Jadi komponen strategi dan metode merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting dikarenakan berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi pembelajaran merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru ataupun siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi strategi dalam pembelajaran itu atau komponen strateginya itu metode yang merupakan yang harus dimiliki atau yang sangat berperan penting dalam suatu pembelajaran, karena dengan adanya itu kita bisa merencanakan apa yang ingin kita tuju nanti. Dan dengan kata lain, strategi memiliki dua hal yang penting, yaitu rencana yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Dan selanjutnya, strategi menuju pada pendekatan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Jadi pada hakikatnya strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja, tetapi menyangkut berbagai macam yang diusahakan oleh guru dalam membelajarkan siswa tersebut. Dengan kata lain, mengatur seluruh komponen baik pokok maupun penunjang dalam sistem pengajaran. Dan selanjutnya, dengan menggunakan strategi pembelajaran, guru akan lebih mudah menentukan informasi serta mengelola tahap demi tahap pembelajaran yang akan dilakukan dengan efektif. Pembelajaran akan berpusat pada siswa, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang mengelola pembelajaran.
Jadi kesimpulannya di sini, komponen, strategi, dan metode merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting dikarenakan berhubungan dengan implementasi kurikulum. Jadi sekiranya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.